Perbuatan terdakwa mencederai nama baik serta menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Perbuatan terdakwa menunjukkan sifat serakah karena di masa purna bakti masih melakukan tindak pidana, padahal telah memiliki banyak harta benda. Keadaannya meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Anda masih menyaksikan program Rosi dan saya masih bersama dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad. Prof, apa yang Prof lihat dari pernyataan sampai terbata menahan tangis dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor saat membacakan vonis Zaraf Rikar? Bahkan tadi penekanannya saat kata serakah, sifat serakah, lalu juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung. Iya, pertama ketua majelisnya kan ibu-ibu kan, yang pasti kan perasaannya lebih dalam kan, sehingga kemudian mudah menangis kan, mudah tersentuh hatinya. Dan yang kedua, apa yang disampaikan kan fakta yang benar bahwa memang ada keserakahan kan gitu ya. Dan kemudian yang ketiga bahwa akibat dari perilaku tadi itu menyebabkan reputasi, citra hakim, citra pengadilan menjadi tidak baik di mata publik kan gitu. Sedangkan kalau kita lihat bahwa hakim itu adalah pejabat negara, hakim itu adalah yang dimuliakan, hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia, maka tentunya harus menjauhkan diri dari perilaku-perilaku keserakahan tadi itu. Maka apa yang diungkapkan tadi adalah sebagai sebuah suara hati nurani sama hakim yang kemudian berharap itu bahwa yang bersangkutan tadi itu sadar gitu ya, dan kemudian menyadar juga memberikan perhatian kepada yang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh ketua majelis tadi itu adalah sebuah renungan, sebuah pemikiran, sebuah tangisan, ya kenapa kok temennya gitu ya, kenapa kok hakim yang sudah pensiun, yang sudah duitnya banyak, masih serakah. Bahkan ini pejabat MA ya, pejabat gitu, bukan yang menentukan, bukan hakim. Bukan yang menentukan. Dan ini kan menjadi satu hal yang sangat ironi gitu loh. Bagaimana dia juga sudah pensiun masih bisa bermain-main dengan perkara kan gitu. Ini kan yang kemudian menangisnya itu sebabnya itu tadi itu. Kok bisa gitu loh, sudah duitnya banyak kok, sudah pensiun kok, peradilan itu harusnya baik kok itu masih melakukan seperti itu. Ini pertanyaannya itu aja, kok bisa teman saya seperti itulah, kemudian dia menangis kan itu. Pertanyaan kok bisa lainnya adalah Zaraf Rikar ini kan 1 triliun barang buktinya. Bahkan Zaraf bilang bahwa lalai kok 1 triliun. Lalu vonisnya kenapa 16 tahun? Ini bisa dikatakan vonis yang setimpal atau tidak? Meskipun kita menghargai vonis dari pengadilan tipikor, tapi sepadan atau tidak, Prof? Ya, bahwa yang digunakan alasan meringankan kan alasan-alasan kemanusiaan kan, alasan kesehatan, alasan masih punya tanggungan, kemudian alasan mungkin usia kan gitu. Yang kemudian akhirnya dari tuntutan 20 tahun menjadi kemudian 16 tahun. Mungkin juga perlu ada pertimbangan, ada perkara lain misalnya tindak pidana pencucian uang yang kemudian bisa akan lebih memberatkan itu. Dan kesempatan usianya sekarang berapa? 63 tahun. Ya, 63 tahun. Kalau kemudian 20 tahun ditambah bisa 83 tahun, identik dengan ibaratnya penjara seumur hidup. Maka dalam pandangan hakim itu akan dianggap sebagai suatu hal yang wajar, suatu yang kemudian proporsional. Tetapi melihat dari yang bersangkutan adalah hakim, bahkan kemudian sudah pensiun tadi itu, terus kemudian dia terima begitu banyaknya uangnya tadi itu, dan tuntutannya adalah 20 tahun, maka kemudian ketika vonisnya 16 tahun itu masih menimbulkan pertanyaan kan gitu, apakah sebegitu signifikan alasan meringankan tadi itu? Apakah kemudian misalnya tidak mendekati 20 tahun atau kemudian 18 tahun itu ya, tetapi lagi-lagi itu adalah independensi dari hakim dalam konteks memadukan antara keadilan, antara kepastian dan kemudian kemanfaatan. Maka itulah dalam pandangan ketua majelis beserta anggotanya yang adil adalah ketika dituntut 20 tahun dengan pertimbangan yang meringankan tadi menjadi 16 tahun. Patut kemudian kita hormati meskipun kemudian tidak sepenuhnya maksimal.
vonisnya. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, termasuk juga efek jera. Bisakah ini memberikan efek jera kepada maklar kasus yang ada di berbagai lini penegak hukum, mulai dari hakim, ini ada pejabat Mahkamah Agung, ada pengacara, ada panitera? Kalau kita bicara soal efek jera, saya kira tidak akan memberikan dampak secara langsung. Karena faktanya sudah banyak orang yang divonis melakukan tindak pidana korupsi, tetap saja kemudian terulang gitu loh. Jadi kita sudah juga menemukan misalnya beberapa pejabat, ada hakim yang kemudian divonis dinyatakan bersalah, termasuk misalnya panitera, tetapi kemudian kenyataannya masih terulang. Artinya apa? Bahwa tidak ada efek jera. Kenapa kok bisa nggak ada efek jera? Memang apa sih sebenarnya yang bisa buat jera, Prof? Iya, yang bisa efek jera itu sebetulnya kan kesadaran dirinya bahwa sebetulnya dia tidak boleh melakukan itu. Dan kemudian adalah misalnya vonis seberat-beratnya akan menimbulkan efek jera. Dan efek jera juga bisa dilakukan dengan adanya misalnya upaya hukuman yang misalnya bisa memiskinkan itu ya, misalnya dikaitkan dengan bagaimana adanya perampasan aset itu, maka bisa berdampak pada penjeraan tadi itu. Jadi kalau misalnya hanya hukuman badan itu ya, maka kemudian menyebabkan mungkin saja masih ada tabungan, masih ada simpanan, bisa bertahan hidup, atau kemudian bisa bertahan di penjara, atau kemudian keluarganya menjadi tenang dan sebagainya. Maka menjadi penting adalah bagaimana ada bentuk perampasan aset sehingga menjadi salah satu instrumen untuk kemudian menjerakan. Jadi memiskinkan koruptor karena motivasi untuk korupsi adalah uang. Itu. Maka tadi kan sifat rakus. Maka pada dasarnya salah satu penyebab korupsi adalah kerakusan. Jadi bukan persoalan kebutuhan, bahwa uangnya sudah banyak, masih saja kemudian melakukan korupsi karena sifat rakus tadi itu, itulah kemudian bagian dari sifat yang harus dipangkas melalui pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan selama ini meskipun sudah ada perbaikan, tapi kenyataannya bahwa masih terulang lagi, maka kita sangat mengapresiasi bagaimana Kejaksaan Agung itu tidak sekedar menjarakan orang, tetapi adalah bagaimana melakukan pemulihan kerugian keuangan negara. Pemberantasan korupsi tidak dikatakan berhasil kalau hanya sebatas bisa memenjarakan orang. Kalau tidak berhasil bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara, perekonomian nasional, maka itu menjadi dikatakan tidak sepenuhnya berhasil. Maka penerapan tindak pidana korporasi, penerapan misalnya bagaimana hukuman uang pengganti yang besar, itu adalah ada satu instrumen untuk kemudian bisa menimbulkan efek jera. Cuman persoalannya adalah ada keterbatasan kalau sanksinya adalah berupa hukuman uang pengganti, karena ada batasnya sejumlah tentang kerugian yang diderita. Tapi beda konteksnya kalau adanya perampasan aset, maka tidak terbatas tentang nominal batasan-batasan dari yang bisa dirampas tadi itu. Kalau kebijakan untuk menaikkan gaji hakim 280% yang disampaikan Pak Presiden Prabowo Subianto, apakah itu bisa jadi salah satu solusi untuk kita katakan menjaga integritas? Ya, saya kira bahwa kenaikan gaji itu salah satu saja yang kemudian bisa meningkatkan integritas orang. Tetapi integritas itu akan tumbuh dari kesadaran sendiri. Saya seringkali menggunakan istilah apa yang dikatakan oleh kalimat Bung Karno itu, kalaupun saya dijaga dengan polisi rahasia, dengan senjata tajam lengkap di tangannya, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Artinya apa? Tidak perlu pengawasan. Tidak perlu senjata tajam yang udah nakut-nakuti. Kalau sudah sadar, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi soal integritas itu adalah kembali bagaimana diingatkan secara terus-menerus, bagaimana dibuat kesadaran yang baik, bagaimana direkrut dengan cara baik, maka buat pada akhirnya tidak perlu pengawasan-pengawasan. Kalau kita lihat, pengawasan hakim itu sangat paling lengkap. Bahkan ada pengawasan dari Bawas, ada pengawasan dari atasannya, ada pengawasan dari Komisi Yudisial, bahkan kemudian ada pengawasan misalnya yang dilakukan misalnya dari instrumen dari masyarakat juga. Tapi kenyataan masih terjadi itu. Inilah persoalan utama bagaimana menanamkan nilai bahwa tidak boleh serakah, tidak boleh rakus, bahwa akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tanggung jawab pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah soal kesadaran. Meskipun tidak sepenuhnya persoalan kenaikan gaji melahirkan sebuah integritas, karena apapun gaji sebanyak punya, itu juga bisa saja kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi ada faktor greedy, jadi kenaikan gaji bukan satu-satunya obat satu-satunya untuk memperbaiki integritas. Oke, kalau tadi salah satunya
begitu harus RUU perampasan aset. Tapi pertanyaannya kenapa sampai sekarang undang-undang perampasan aset kok kayaknya mandek sih? Nggak disahkan aja oleh DPR. RUU perampasan aset tidak disahkan menjadi undang-undang. Kita mendengar atau saya mendengar bahwa katanya sudah ada kemajuan ya proses pembahasan di DPR. Kalau persoalan bagaimana belum disahkan antara DPR dengan pemerintah, mungkin saja belum ada ya kesepakatan. Bisa jadi khawatir akan melanggar asasi manusia. Karena misalnya tiba-tiba aset yang sudah dimiliki karena dulu hasil misalnya leluhurnya itu hasil korupsi tiba-tiba dirampas, maka melanggar hak asasi manusia. Perlu misalnya selektivitas aset-aset mana yang bisa dirampas supaya kemudian tidak melanggar hak asasi manusia. Dan yang penting lagi adalah bagaimana seandainya ada rumusan perampasan aset tadi itu berupa RUU itu betul-betul memiliki nilai signifikasi, yaitu dalam rangka itu ya membuat bahwa semua harta yang dimiliki anak bangsa ini adalah harta yang barokah, bukan harta hasil kejahatan. Sehingga kalau kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, dikembalikan kepada negara. Tapi sebenarnya political will-nya harus ada dong. Kalau harus ada. Bicara soal efek jerah, tapi sampai sekarang kan masih mandek juga pembahasan Tidak sekedar political will, harus ada political commitment dan political action. Kalau political will saya kira sudah lama ada, kemauan politik ada, tetapi actionnya, komitmennya itu belum nampak sama sekali. Itu yang kemudian kita tunggu gitu. Bagaimana ada satu kata dan satu hati dan satu perbuatan, itulah sebenarnya integritas yang kita tunggu para pejabat negara kita itu dalam konteks mengimplementasikan, mengesahkan RUU perampasan aset itu. Bagaimana agar walk the talk, agar actionnya ada, kita akan bahas.